Pasukan Janissary merupakan salah satu institusi militer yang paling terkenal dalam sejarah dunia Islam dan juga dalam sejarah dunia secara umum. Keberadaan mereka telah menjadi bahan kajian yang mendalam bagi para sejarawan sejak berabad-abad lamanya, karena mereka bukan hanya sekadar pasukan elit militer, tetapi juga simbol dari kebesaran, kekuatan, serta kompleksitas pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Para sejarawan menganggap bahwa kemunculan, perkembangan, serta akhirnya kemunduran pasukan Janissary mencerminkan perjalanan panjang Kesultanan Utsmaniyah yang dari sebuah kekuatan kecil di Anatolia mampu berkembang menjadi sebuah kekaisaran besar yang menguasai 3 benua. Menurut catatan sejarah, pasukan Janissary pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Sultan Murad Prara yang memerintah pada abad ke-14. Sejarawan menekankan bahwa pembentukan pasukan ini tidak lepas dari kebutuhan Utsmaniyah akan sebuah angkatan bersenjata yang terorganisasi, disiplin, dan loyal hanya kepada Sultan. Pada masa itu, sebagian besar penguasa Muslim masih mengandalkan pasukan suku dan kabilah yang seringkali setia kepada pemimpin lokal daripada kepada negara. Hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan dan melemahkan kekuatan pusat. Oleh karena itu, Sultan Murad menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan negara memiliki kendali penuh atas pasukan khusus, dan dari sinilah lahir konsep Janissary. Para sejarawan menggambarkan Janissary sebagai pasukan yang direkrut melalui sistem devshirme, yaitu pengambilan anak-anak laki-laki dari keluarga Kristen yang tinggal di wilayah Balkan yang dikuasai oleh Utsmaniyah. Anak-anak tersebut diambil pada usia muda, kemudian dipisahkan dari keluarga mereka untuk dididik dalam lingkungan Islam dan dilatih dalam disiplin militer yang sangat keras. Sejarawan mencatat bahwa sistem ini menghasilkan pasukan dengan loyalitas penuh kepada Sultan karena mereka tidak lagi memiliki keterikatan dengan keluarga atau kabilah asal mereka. Mereka dipandang sebagai hamba negara yang hidupnya hanya diabdikan untuk kepentingan kesultanan. Dengan demikian, pasukan Janissary merupakan salah satu contoh paling unik dalam sejarah mengenai bagaimana sebuah kekuatan politik membentuk militer dengan pola rekrutmen yang tidak bergantung pada struktur sosial tradisional. Dari sisi militer, para sejarawan mencatat bahwa Janissary pada awalnya merupakan pasukan infanteri elit yang menjadi tulang punggung dalam setiap peperangan besar yang dijalani oleh Kesultanan Utsmaniyah. Mereka dibekali dengan senjata api lebih awal dibandingkan banyak pasukan di Eropa. Penggunaan senjata seperti arquebus dan meriam dalam pertempuran oleh Janissary membuat Utsmaniyah seringkali unggul melawan musuh-musuhnya. Pada abad ke-15 dan ke-16, pasukan Janissary memainkan peran penting dalam penaklukan kota-kota besar seperti Konstantinopel pada tahun 1453 yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Para sejarawan menilai bahwa keberhasilan penaklukan Konstantinopel tidak lepas dari strategi militer yang didukung oleh kedisiplinan Janissary serta penggunaan teknologi militer modern pada zamannya. Selain itu, sejarawan juga mencatat bahwa pasukan Janissary bukan hanya pasukan militer, tetapi juga merupakan bagian dari struktur sosial dan politik dalam Kesultanan Utsmaniyah. Mereka mendapatkan berbagai hak istimewa seperti gaji tetap, tunjangan, serta kesempatan untuk naik ke posisi administratif. Seiring berjalannya waktu, banyak anggota Janissary yang mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bahkan politik. Hal ini membuat pasukan Janissary semakin berpengaruh tidak hanya di medan perang, tetapi juga di dalam pemerintahan itu sendiri. Para sejarawan menganggap bahwa
keberadaan mereka telah mengubah wajah Kesultanan Utsmaniyah menjadi sebuah kekaisaran dengan militer profesional yang kuat sekaligus birokrasi yang semakin kompleks. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuasaan dan pengaruh Janissary, para sejarawan juga menyoroti munculnya masalah yang kemudian menjadi salah satu faktor kemunduran Utsmaniyah. Pada awal pembentukannya, Janissary terkenal disiplin, setia, dan siap mati demi sultan. Akan tetapi, pada abad ke-17 dan ke-18, disiplin ini mulai luntur. Banyak anggota Janissary yang menikah, membentuk keluarga, bahkan terlibat dalam perdagangan, padahal awalnya mereka dilarang untuk melakukan hal tersebut. Mereka juga mulai menggunakan posisi mereka untuk menekan pemerintah demi mendapatkan hak istimewa yang lebih besar. Tidak jarang mereka melakukan pemberontakan ketika merasa tidak puas dengan kebijakan sultan atau ketika hak-hak mereka dianggap dirugikan. Sejarawan menggambarkan kondisi ini sebagai transformasi Janissary dari pasukan elit yang profesional menjadi kelompok sosial politik yang seringkali menghambat jalannya reformasi di tubuh kesultanan. Salah satu peristiwa yang sering dikaji oleh sejarawan adalah pemberontakan Janissary yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa Sultan Utsmaniyah. Misalnya, Sultan Osman II yang mencoba melakukan reformasi dengan membatasi kekuasaan Janissary akhirnya dibunuh dalam sebuah pemberontakan pada tahun 1622. Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya posisi pasukan Janissary sehingga seorang sultan pun bisa kehilangan tahtanya apabila berhadapan dengan mereka. Dalam pandangan sejarawan, hal ini menandai perubahan besar dalam hubungan antara militer dan kekuasaan pusat, di mana pasukan yang awalnya menjadi alat negara justru berbalik menjadi kekuatan yang mendikte arah politik. Dalam perkembangan selanjutnya, Janissary semakin sulit dikendalikan. Ketika Eropa mulai memasuki era modern dengan revolusi industri dan perkembangan teknologi militer yang pesat, pasukan Janissary menolak untuk melakukan modernisasi. Mereka takut kehilangan posisi istimewa mereka jika reformasi militer diterapkan. Sejarawan menekankan bahwa sikap konservatif ini menjadi salah satu penyebab mengapa Utsmaniyah tertinggal dalam bidang militer dibandingkan kekuatan Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Akhirnya, pada masa Sultan Mahmud II, kesultanan tidak lagi mampu mentoleransi keberadaan Janissary. Pada tahun 1826, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai insiden keberuntungan yang menandai penghapusan pasukan Janissary secara brutal. Ribuan anggota Janissary dibunuh atau dibubarkan dan institusi mereka secara resmi dihapuskan dari struktur negara. Para sejarawan melihat peristiwa ini sebagai akhir dari sebuah era panjang yang penuh kontradiksi, di mana pasukan yang pernah menjadi kebanggaan dan sumber kekuatan kesultanan akhirnya berubah menjadi penghalang kemajuan dan harus dilenyapkan. Walaupun demikian, warisan pasukan Janissary tetap menjadi bagian penting dalam sejarah. Para sejarawan menyebut mereka sebagai salah satu pasukan elit paling berpengaruh dalam sejarah militer dunia. Di satu sisi, mereka menunjukkan bagaimana sebuah negara dapat membangun pasukan profesional yang setia dan efektif sehingga mampu memperluas wilayah kekuasaan secara luar biasa. Namun, di sisi lain, mereka juga menjadi contoh bagaimana sebuah institusi yang terlalu kuat dapat berubah menjadi beban dan bahkan ancaman bagi negara itu sendiri. Oleh sebab itu, studi tentang Janissary terus menjadi bahan refleksi bagi para sejarawan dan ilmuwan politik mengenai hubungan antara militer dan negara, disiplin dan kekuasaan, serta reformasi dan resistensi terhadap perubahan. Dengan demikian,
kisah pasukan Janissary sebagaimana yang digambarkan para sejarawan adalah kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan. Dari sebuah pasukan yang lahir melalui rekrutmen unik, tumbuh menjadi mesin perang yang menakutkan di abad pertengahan, hingga akhirnya terjerumus dalam korupsi, kemewahan, dan perlawanan terhadap modernisasi. Sejarah mereka adalah cermin perjalanan panjang Kesultanan Utsmaniyah itu sendiri yang pernah mencapai puncak kejayaan dan kemudian menghadapi kemunduran. Para sejarawan menegaskan bahwa memahami kisah Janissary bukan hanya sekadar mempelajari sejarah militer, melainkan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan besar dapat dibangun dan pada saat yang sama dapat runtuh akibat kelemahan dari dalam. Sejarawan modern banyak membandingkan sistem Janissary dengan sistem militer lain di dunia pada masanya. Mereka menilai bahwa Janissary pada abad pertengahan memiliki kedisiplinan dan organisasi yang dapat disejajarkan dengan legiun Romawi ataupun pasukan profesional di Eropa. Namun, yang membedakan adalah sistem rekrutmen mereka yang berasal dari anak-anak non-Muslim yang kemudian dididik dalam lingkungan Islam. Hal ini menciptakan sebuah ikatan yang berbeda dari pasukan lain, karena identitas mereka dibentuk ulang sepenuhnya oleh negara. Sejarawan melihat fenomena ini sebagai bentuk awal dari konsep negara modern yang berusaha menciptakan pasukan nasional dengan loyalitas penuh pada pemerintahan pusat, bukan pada keluarga, suku, atau agama asal. Banyak sejarawan juga menekankan aspek spiritual dalam kehidupan Janissary. Mereka pada masa awal bukan hanya dilatih dalam seni perang, tetapi juga dalam ajaran Islam serta tasawuf, terutama melalui hubungan erat dengan tarekat Bektashi. Hubungan ini memberikan nuansa religius pada kehidupan mereka, sehingga pasukan Janissary tidak hanya dipandang sebagai tentara profesional, tetapi juga sebagai prajurit yang memiliki misi suci dalam memperluas dan menjaga wilayah Islam. Keberadaan mereka dalam peperangan sering dipandang sebagai lambang jihad oleh masyarakat Muslim, sehingga dukungan moral dan legitimasi religius turut memperkuat kedudukan mereka. Akan tetapi, sejarawan juga mengingatkan bahwa hubungan spiritual ini perlahan memudar ketika Janissary mulai sibuk dengan urusan duniawi dan kehilangan semangat jihad yang dahulu mengobarkan semangat mereka di medan perang. Dari sisi sosial, keberadaan Janissary telah mengubah struktur masyarakat dalam Kesultanan Utsmaniyah. Mereka menjadi kelompok tersendiri yang memiliki status khusus. Gaji dan tunjangan yang mereka peroleh membuat mereka memiliki posisi ekonomi yang kuat. Banyak dari mereka yang akhirnya terlibat dalam perdagangan, kerajinan, bahkan kepemilikan tanah, sesuatu yang pada awalnya dilarang keras. Sejarawan menyoroti bahwa perubahan ini tidak terlepas dari dinamika sebuah kekaisaran besar yang semakin lama semakin kompleks. Ketika wilayah yang dikuasai Utsmaniyah semakin luas, kebutuhan akan stabilitas ekonomi dan administrasi membuat banyak anggota Janissary terlibat dalam bidang yang jauh dari militer. Kondisi ini menciptakan paradoks karena pasukan yang seharusnya fokus pada pertahanan negara justru berubah menjadi kelompok sosial yang mengejar keuntungan ekonomi. Kritik para sejarawan terhadap Janissary semakin tajam ketika membicarakan periode kemunduran. Mereka melihat bahwa ketidakmauan Janissary untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi militer di Eropa menjadi faktor penting dalam melemahnya Utsmaniyah. Ketika tentara Prancis, Rusia, dan Austria memperbarui senjata, strategi, dan organisasi mereka, Janissary tetap berpegang pada cara lama. Mereka bahkan menolak penggunaan senjata api baru dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan tradisi mereka.
Penolakan ini membuat Utsmaniyah sering kalah dalam peperangan besar di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Sejarawan menilai bahwa jika Janissary bersedia menerima modernisasi, mungkin Kesultanan Utsmaniyah tidak akan mengalami kemunduran secepat itu. Meski demikian, para sejarawan juga tidak menutup mata terhadap jasa besar Janissary. Mereka tetap dikenang sebagai pasukan yang telah berjasa dalam banyak kemenangan gemilang. Mereka adalah bagian penting dalam penaklukan Konstantinopel. Mereka turut berjasa dalam pertempuran di Balkan. Mereka juga menjadi garda terdepan dalam berbagai ekspedisi militer menuju Eropa Tengah, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Sejarawan menekankan bahwa tidak ada kekuatan militer di dunia Islam yang mampu menandingi reputasi Janissary dalam hal kedisiplinan dan organisasi pada masa jayanya. Bahkan banyak negara Eropa yang kagum sekaligus takut terhadap keberadaan pasukan ini, sehingga seringkali mereka dijadikan tolok ukur dalam membangun pasukan profesional di Eropa. Studi tentang Janissary juga memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara kekuasaan militer dan politik. Sejarawan berpendapat bahwa salah satu kelemahan terbesar dari sistem Utsmaniyah adalah memberikan terlalu banyak hak istimewa kepada Janissary hingga mereka memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah pasukan elit dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka bisa menjadi pelindung negara yang setia, tetapi di sisi lain, jika tidak dikendalikan, mereka bisa berubah menjadi ancaman internal yang mengguncang stabilitas negara. Peristiwa pembunuhan Sultan Osman II oleh Janissary menjadi contoh nyata dari bahaya yang ditimbulkan oleh sebuah pasukan yang terlalu kuat. Bagi sejarawan, penghapusan Janissary pada masa Sultan Mahmud II menjadi simbol dari upaya keras Kesultanan Utsmaniyah untuk memasuki era modern. Penghapusan tersebut memang dilakukan dengan cara yang kejam, namun dianggap perlu demi menyelamatkan negara dari kebuntuan yang disebabkan oleh konservatisme militer. Peristiwa ini menunjukkan bahwa terkadang sebuah negara harus mengambil langkah drastis untuk memutus tradisi lama demi membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. Sejarawan melihat keputusan ini sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah Utsmaniyah, karena setelah itu barulah reformasi modernisasi dalam bidang militer dapat dilaksanakan secara lebih luas. Di luar bidang militer dan politik, warisan Janissary juga tetap hidup dalam budaya. Musik Janissary yang dikenal dengan nama Mehtер menjadi salah satu bentuk seni militer tertua di dunia. Musik ini digunakan untuk membangkitkan semangat prajurit di medan perang sekaligus menimbulkan rasa gentar pada musuh. Sejarawan mencatat bahwa musik Janissary bahkan memengaruhi perkembangan musik klasik di Eropa, di mana beberapa komponis besar seperti Mozart dan Beethoven terinspirasi oleh gaya musik Janissary dalam karya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Janissary tidak hanya terbatas pada dunia militer, tetapi juga merambah ke dalam ranah seni dan budaya global. Dengan demikian, pandangan para sejarawan terhadap Janissary tidaklah sederhana. Mereka dipandang sebagai pasukan yang luar biasa kuat, disiplin, dan berperan besar dalam membangun kekaisaran. Namun, pada saat yang sama, mereka juga dipandang sebagai simbol dari kelemahan sebuah sistem yang gagal beradaptasi terhadap perubahan zaman. Sejarawan menggambarkan mereka sebagai gambaran nyata tentang bagaimana kejayaan sebuah kekuatan bisa berubah menjadi kelemahan ketika nilai-nilai awal yang membentuknya hilang. Dari kesetiaan mutlak kepada sultan, mereka berubah menjadi kelompok yang menuntut hak istimewa. Dari pasukan yang siap mati di medan perang,
mereka berubah menjadi kelompok yang menolak modernisasi demi mempertahankan kenyamanan. Dari garda terdepan sebuah imperium, mereka akhirnya menjadi penghalang yang harus dihancurkan agar negara bisa melanjutkan langkah ke masa depan. Sejarah panjang pasukan Janissary, sebagaimana dicatat para sejarawan, menjadi bahan refleksi yang tidak pernah habis. Ia mengajarkan bahwa kekuatan besar selalu membutuhkan pengendalian yang bijak, disiplin yang konsisten, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Tanpa semua itu, sebuah pasukan sehebat apapun pada akhirnya akan menghadapi kehancuran. Pasukan Janissary pada akhirnya menjadi contoh monumental tentang bagaimana kekuasaan militer yang luar biasa bisa menjadi faktor kebangkitan sekaligus kejatuhan sebuah kekaisaran. Sejarawan juga menaruh perhatian pada aspek psikologis yang membentuk karakter pasukan Janissary. Anak-anak yang direkrut melalui sistem Devshirme sejak usia muda ditempatkan di lingkungan yang terisolasi, jauh dari keluarga, dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan negara. Mereka mendapatkan pendidikan agama, pelatihan fisik, dan disiplin militer yang ketat. Kondisi ini menciptakan sebuah generasi prajurit yang tidak mengenal kehidupan lain selain mengabdi kepada kesultanan. Sejarawan menilai bahwa pola asuhan semacam ini merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan Janissary begitu loyal, disiplin, dan tangguh. Mereka dilatih untuk menganggap ketaatan kepada sultan sebagai bagian dari iman dan kehormatan mereka, sehingga tidak ada yang lebih mulia bagi seorang Janissary selain gugur di medan perang demi kejayaan Utsmaniyah. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, sistem ini mulai kehilangan kekuatannya. Rekrutmen melalui Devshirme yang awalnya ketat kemudian dilonggarkan. Banyak keluarga muslim sendiri yang justru ingin anak-anak mereka masuk menjadi Janissary karena melihat berbagai keuntungan yang bisa didapatkan. Akibatnya, pasukan yang dulu dibangun dari fondasi disiplin dan kesetiaan total berubah menjadi sebuah kelompok besar dengan beragam kepentingan. Sejarawan menggambarkan perubahan ini sebagai titik awal menurunnya kualitas Janissary. Mereka tidak lagi sepenuhnya berdedikasi pada perjuangan militer, melainkan mulai memikirkan cara mempertahankan hak istimewa yang telah melekat pada nama mereka. Sejarawan juga memperhatikan peran Janissary dalam kehidupan kota-kota besar Utsmaniyah, terutama Istanbul. Mereka seringkali menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak di antara mereka yang membuka usaha, terlibat dalam perdagangan, dan menjadi tuan tanah. Mereka membentuk komunitas yang memiliki pengaruh besar di pasar dan bahkan dalam pemerintahan kota. Pada satu sisi, hal ini memperlihatkan bahwa Janissary tidak hanya prajurit, melainkan juga bagian dari masyarakat sipil. Akan tetapi, pada sisi lain, hal ini membuat mereka semakin sulit dipisahkan dari urusan politik dan ekonomi. Sehingga ketika negara berusaha melakukan reformasi, penolakan dari Janissary menjadi semakin keras karena hal itu dianggap mengancam sumber penghasilan mereka. Dalam literatur sejarah, para penulis Eropa yang berhadapan langsung dengan kekuatan Utsmaniyah seringkali menuliskan kesan mendalam tentang pasukan Janissary. Banyak catatan menyebutkan bahwa barisan mereka yang rapi, seragam, dan langkah yang serentak menimbulkan rasa takut bagi musuh-musuhnya. Mereka dipandang sebagai simbol kekuatan Islam yang tidak mudah digoyahkan. Ketika mereka maju dengan diiringi musik mehter, suasana peperangan menjadi semakin menggetarkan. Sejarawan menekankan bahwa kesan ini menjadi salah satu faktor psikologis penting dalam setiap pertempuran, karena kehadiran Janissary bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental yang bisa mengguncang lawan
sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Seiring berkembangnya kajian sejarah modern, sejarawan juga berusaha melihat pasukan Janissary dari perspektif yang lebih luas. Mereka tidak hanya dilihat sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai bagian dari fenomena sosial politik yang kompleks. Dalam hal ini, Janissary dianggap sebagai representasi dari kontradiksi besar dalam sejarah Utsmaniyah. Di satu sisi, mereka menunjukkan inovasi yang luar biasa dalam menciptakan pasukan elit yang profesional, tetapi di sisi lain, mereka juga menunjukkan bagaimana sebuah institusi bisa berubah menjadi beban ketika gagal beradaptasi. Sejarawan menegaskan bahwa kontradiksi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah yang lebih luas, yaitu tantangan besar yang dihadapi Utsmaniyah dalam mempertahankan eksistensinya di tengah dunia yang terus berubah. Banyak sejarawan menekankan bahwa kemunduran Janissary sebenarnya bukan sekadar persoalan internal, melainkan juga akibat dari perubahan global. Pada abad ke-17 dan ke-18, Eropa mengalami revolusi militer dan kemudian revolusi industri yang mengubah wajah peperangan. Senjata api semakin maju, teknik strategi semakin berkembang, dan organisasi militer semakin modern. Utsmaniyah yang pernah berada di garis depan justru tertinggal karena pasukan Janissary menolak perubahan. Sejarawan berpendapat bahwa jika Janissary bersedia menerima modernisasi, mereka mungkin bisa tetap menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan. Namun, keteguhan mereka mempertahankan tradisi lama pada akhirnya justru mempercepat keruntuhan mereka. Walaupun demikian, tidak semua sejarawan melihat Janissary semata-mata dari sisi negatif pada periode kemunduran. Ada pula yang menekankan bahwa sikap mereka yang menolak modernisasi merupakan bagian dari upaya mempertahankan identitas dan budaya militer yang telah diwariskan sejak berabad-abad lamanya. Bagi mereka, mempertahankan tradisi adalah bagian dari menjaga kehormatan. Dengan demikian, sikap mereka tidak semata-mata dilihat sebagai penghalang, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap arus perubahan yang bisa menghilangkan jati diri mereka. Sejarawan yang mengambil perspektif ini menekankan bahwa setiap institusi besar dalam sejarah selalu memiliki kecenderungan untuk melestarikan tradisi demi mempertahankan legitimasi mereka, meskipun pada akhirnya hal itu bisa menjadi bumerang. Kisah panjang pasukan Janissary juga memberikan inspirasi bagi banyak karya sastra, seni, dan penelitian akademis. Sejarawan menulis tentang mereka dengan penuh detail, menggali arsip-arsip lama, dan menafsirkan kembali peran mereka dalam sejarah dunia. Hingga kini, Janissary tetap menjadi salah satu topik favorit dalam studi sejarah militer dan politik Islam. Mereka menjadi simbol tentang bagaimana kekuatan dapat dibangun melalui disiplin, pendidikan, dan loyalitas, sekaligus peringatan bahwa kekuatan itu bisa hilang apabila nilai-nilai yang mendasarinya dilupakan. Dalam kajian sejarawan modern, kisah Janissary tidak hanya dianggap sebagai cerita masa lalu, melainkan juga sebagai cermin yang bisa memberikan pelajaran berharga bagi dunia kontemporer. Sejarawan menekankan bahwa setiap negara modern yang memiliki angkatan bersenjata profesional selalu menghadapi tantangan yang mirip dengan apa yang dialami oleh Kesultanan Utsmaniyah. Tantangan tersebut adalah bagaimana menjaga disiplin, kesetiaan, dan profesionalisme militer agar tidak berubah menjadi kelompok dengan kepentingan politik dan ekonomi yang justru dapat melemahkan negara itu sendiri. Dalam hal ini, pengalaman sejarah Janissary menjadi sebuah pengingat yang relevan bahwa militer yang kuat harus selalu berada dalam kendali pemerintahan sipil yang sah dan bukan sebaliknya. Sejarawan
juga melihat relevansi lain dari kisah Janissary dalam hal adaptasi terhadap perubahan zaman. Dunia modern bergerak dengan sangat cepat, baik dalam bidang teknologi, strategi politik, maupun dinamika sosial. Negara-negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut akan bertahan, sementara yang menolak akan menghadapi kemunduran. Pasukan Janissary menjadi contoh klasik tentang bahaya ketika sebuah institusi besar menolak perubahan. Mereka pada awalnya adalah simbol modernisasi militer yang mampu membawa Utsmaniyah menaklukkan kota terbesar di dunia seperti Konstantinopel, tetapi pada akhirnya mereka menolak inovasi dan terjebak dalam tradisi lama. Sejarawan menekankan bahwa hal ini menjadi pelajaran universal, bahwa kekuatan yang enggan beradaptasi akan berakhir pada kehancuran, betapapun besar kejayaan yang pernah mereka miliki. Sejarawan kontemporer juga banyak menyoroti dimensi kemanusiaan dari kisah Janissary. Sistem Devshirme yang menjadi fondasi rekrutmen mereka sering diperdebatkan, apakah ia merupakan bentuk perbudakan terselubung atau justru peluang emas bagi anak-anak yang direkrut untuk mendapatkan pendidikan dan posisi sosial yang lebih tinggi. Dari sudut pandang keluarga yang kehilangan anaknya, tentu hal ini bisa dilihat sebagai penderitaan. Namun, dari sudut pandang anak-anak yang berhasil menjadi perwira tinggi atau pejabat dalam kesultanan, hal ini bisa menjadi jalan menuju kehormatan. Sejarawan modern mencoba menimbang kedua sisi ini dan menunjukkan bahwa sejarah selalu memiliki nuansa kompleks, tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi hitam atau putih. Kisah Janissary dalam hal ini mengajarkan bahwa setiap sistem yang dibangun manusia memiliki dampak positif dan negatif yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks global, sejarawan menekankan bahwa pasukan Janissary adalah bukti bahwa dunia Islam pada masa lalu memiliki tradisi militer dan politik yang sangat maju. Mereka tidak kalah dengan bangsa-bangsa Eropa dalam hal inovasi dan organisasi. Hal ini penting untuk dicatat karena seringkali sejarah dunia modern lebih menonjolkan kemajuan Eropa dan melupakan peran besar dunia Islam. Dengan mempelajari Janissary, sejarawan berusaha mengingatkan bahwa kebangkitan peradaban Islam pada masa lalu adalah nyata dan memberikan kontribusi besar bagi sejarah dunia. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa kejayaan itu bisa hilang jika tidak diiringi dengan kesiapan untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Refleksi lain yang diangkat oleh sejarawan modern adalah tentang bagaimana kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan sebuah kelompok bisa melahirkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Janissary yang awalnya penuh dedikasi lambat laun berubah menjadi kelompok yang mengutamakan kepentingan pribadi. Mereka menuntut tunjangan lebih besar, menolak reformasi, bahkan berani menjatuhkan sultan. Sejarawan melihat bahwa fenomena ini bukan hanya milik sejarah, melainkan juga bisa ditemukan dalam dunia politik modern, di mana institusi atau kelompok yang terlalu lama memegang kekuasaan seringkali kehilangan semangat pengabdian dan justru mengeksploitasi posisinya. Dengan demikian, kisah Janissary menjadi peringatan yang selalu relevan bahwa kekuasaan harus diawasi dan dibatasi agar tidak berubah menjadi alat penindasan atau penghambat kemajuan. Walaupun Janissary akhirnya dihapuskan secara brutal dalam insiden keberuntungan pada tahun 1826, nama mereka tetap hidup dalam ingatan sejarah. Mereka diabadikan dalam literatur, seni, musik, dan kajian akademis. Bagi sebagian orang, mereka tetap dikenang sebagai prajurit gagah berani yang membela kejayaan Utsmaniyah. Bagi sebagian yang lain, mereka dikenang sebagai simbol korupsi dan kemunduran. Sejarawan menegaskan
bahwa kedua pandangan ini sama-sama sah karena keduanya merupakan bagian dari kenyataan sejarah. Kejayaan dan kehancuran adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dan Janissary adalah contoh paling jelas dari paradoks tersebut. Dengan menutup kajian tentang Janissary, sejarawan seringkali menekankan bahwa sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi juga untuk dijadikan pelajaran. Pasukan Janissary mengajarkan arti penting disiplin, loyalitas, dan inovasi. Mereka juga mengingatkan tentang bahaya keserakahan, konservatisme berlebihan, dan penolakan terhadap perubahan. Kisah mereka adalah kisah manusia dalam skala besar tentang bagaimana kekuatan bisa membawa kejayaan sekaligus kehancuran. Oleh karena itu, memahami sejarah Janissary bukan hanya berarti memahami masa lalu Kesultanan Utsmaniyah, tetapi juga memahami dinamika kekuasaan, militer, dan masyarakat yang tetap relevan hingga hari ini. Dalam penelitian sejarawan modern, kisah Janissary juga ditempatkan dalam konteks perbandingan dengan institusi militer lain pada zamannya. Jika dibandingkan dengan ksatria di Eropa, legiun di Romawi, atau samurai di Jepang, Janissary memiliki karakteristik unik yang memadukan unsur politik, agama, sosial, dan militer. Mereka bukan sekadar prajurit, melainkan simbol dari upaya negara dalam menciptakan kekuatan yang sepenuhnya dikontrol oleh pusat kekuasaan. Sejarawan menyebut mereka sebagai eksperimen besar dalam sejarah tentang bagaimana negara bisa membangun pasukan yang loyal tanpa terikat pada keluarga atau etnis tertentu. Dari perspektif ini, Janissary merupakan salah satu contoh awal dari profesionalisasi militer dalam sejarah dunia. Sejarawan juga memandang bahwa keberadaan Janissary tidak bisa dilepaskan dari identitas Kesultanan Utsmaniyah sebagai sebuah imperium multietnis dan multireligius. Sistem devshirme yang menjadi dasar rekrutmen mereka pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk menciptakan kekuatan yang tidak berpihak pada etnis mayoritas atau minoritas tertentu. Anak-anak yang direkrut dari wilayah Kristen Balkan dipisahkan dari identitas lama mereka dan dibentuk kembali sebagai bagian dari Utsmaniyah. Dengan demikian, Janissary dapat dianggap sebagai sebuah proyek integrasi sosial dalam skala besar meskipun dengan cara yang keras. Sejarawan menilai bahwa hal ini adalah salah satu alasan mengapa Utsmaniyah mampu bertahan begitu lama, karena mereka memiliki instrumen militer yang tidak terikat pada kepentingan lokal, melainkan pada kepentingan pusat. Dari segi simbolik, Janissary juga memiliki tempat khusus dalam imajinasi masyarakat Utsmaniyah. Mereka sering dipandang sebagai benteng terakhir negara, garda terdepan Islam, dan penjaga kehormatan sultan. Seragam mereka yang khas, musik perang yang mengiringi langkah mereka, dan kedisiplinan barisan mereka menciptakan citra yang sangat kuat. Sejarawan mencatat bahwa simbol-simbol ini terus bertahan bahkan setelah mereka dibubarkan. Hingga kini, musik Mehter tetap dimainkan dalam acara-acara kenegaraan di Turki modern sebagai bagian dari warisan sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun institusi mereka dihapuskan, jejak budaya mereka tetap hidup dan menjadi kebanggaan bagi sebagian masyarakat. Namun, sejarawan juga tidak lupa menyoroti sisi kelam dari sejarah Janissary. Kekerasan yang mereka lakukan dalam pemberontakan, keterlibatan mereka dalam intrik politik, serta penindasan terhadap rakyat ketika mereka merasa tidak puas menjadi bagian dari catatan sejarah yang sulit dihapus. Beberapa pemberontakan mereka meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Utsmaniyah karena tidak jarang mereka menjarah kota, membunuh pejabat, bahkan mengancam stabilitas negara. Sejarawan menegaskan bahwa hal ini menunjukkan betapa berbahayanya
sebuah pasukan ketika kekuatannya tidak lagi sejalan dengan kepentingan negara. Pasukan yang awalnya diciptakan untuk menjaga negara justru bisa menjadi ancaman paling besar bagi negara itu sendiri. Dalam kajian lebih luas, sejarawan seringkali menempatkan kisah Janisari sebagai bagian dari narasi besar tentang naik turunnya kekaisaran. Mereka menjadi contoh tentang bagaimana sebuah inovasi bisa membawa kejayaan besar, tetapi tanpa kemampuan untuk beradaptasi, inovasi itu bisa berubah menjadi sumber kelemahan. Kesultanan Utsmaniyah berhasil memanfaatkan kekuatan Janisari untuk membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Tetapi pada saat yang sama, kesulitan besar muncul ketika pasukan itu berubah menjadi kekuatan yang sulit dikendalikan. Dalam hal ini, sejarawan menegaskan bahwa sejarah Janisari tidak bisa dipisahkan dari sejarah Utsmaniyah secara keseluruhan. Keduanya adalah cerminan satu sama lain, saling terkait dalam setiap fase kebangkitan dan kejatuhan. Para sejarawan modern juga menekankan bahwa keberadaan Janisari memberi banyak pelajaran bagi dunia kontemporer tentang pentingnya keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Tradisi memberikan identitas dan legitimasi, sementara inovasi memberikan kemampuan untuk bertahan dalam perubahan zaman. Janisari pada awalnya berhasil karena mereka membawa tradisi baru yang lebih disiplin dan lebih modern dibandingkan pasukan lain. Tetapi mereka gagal karena menolak inovasi yang datang kemudian. Sejarawan melihat hal ini sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati sebuah institusi terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara mempertahankan identitas dan membuka diri terhadap perubahan. Akhirnya, para sejarawan sepakat bahwa Janisari adalah salah satu institusi militer paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Mereka adalah bukti bahwa militer tidak hanya berfungsi sebagai alat perang, tetapi juga sebagai instrumen politik, sosial, dan budaya. Mereka adalah contoh bagaimana sebuah pasukan bisa menjadi sumber kebanggaan sekaligus sumber masalah. Mereka menunjukkan bahwa loyalitas bisa dibentuk, tetapi juga bisa hilang. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan besar bisa bertahan lama, tetapi tanpa adaptasi, kekuatan itu pada akhirnya akan runtuh. Dengan demikian, kisah Janisari tetap menjadi kisah yang relevan bagi siapapun yang ingin memahami dinamika kekuasaan, masyarakat, dan sejarah peradaban manusia.